Engkaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu dari Grace of Christ Community Church. Kasih karunia Tuhan memberkati kita semua dimanapun saudara berada. Meskipun keadaan kita dibatasi oleh situasi, tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita akan memuji, menyembah bersama. Itu sebabnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, bagikan link ini ke sebanyak-banyak kontak yang ada dalam handphone saudara. Dan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Siapkan tubuh dan darah dan minyak, supaya kita diberikan tanda melalui minyak kudus, minyak zaitun. Terima kasih. Kita sebelum memulainya, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Dan kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Urapilah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, dan kami percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dan siapapun hari ini yang mendengar kabar baik, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita ada di dalam Yesus Kristus, dan oleh kuasa darah Yesus
kita telah dibenarkan, dikuduskan, disucikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan penuh keberanian datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan dan mulai bersyukur pada Tuhan untuk segala kebaikannya, untuk pemeliharaannya dan penyertaannya yang sempurna atas hidupmu, atas hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Kembali katakan, basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Oh, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Katakan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin, amin, haleluya. Emas, perak, dan permata tiada artinya, dan ku ingin lebih dekat,
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sama-sama sembah Dia. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak diagungkan, Yesus Kristus Tuhan. Kasih-Nya memelihara kita, anugerah-Nya nyata dalam hidup kita. Kami menyembah, kami memuji, Kau yang layak, Kau saja yang layak dimuliakan, Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau setia dalam hidup kami. Yesus seperti Engkau saja yang layak, saja yang layak dimuliakan. Engkau yang berkata, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, karena Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami. Mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami, pemulihan terjadi bagi kami, kesembuhan terjadi bagi kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau berkuasa, Kau ajaib. Ya Ralalaba, ya Ralaba, Shikinama, ya Radaba, ya Ralaba. Ya Ralalaba, ya Radaba, Shikinama, ya Ralaba, ya Ralaba. Kira Ralalaba, ya Ralaba, Shikinama, ya Ralaba. Korea Ralalaba, ya Ralaba, Shikinama, ya Ralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu bekerja bagi setiap kami, Tuhan. Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini juga menjabat. Haleluya, 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 haleluya. Tiara lama ya nama shikina maya nama ya lama. Surya lama ya nama shikina maya nama ya lama. Tiara lama ya lama ya nama shikina maya nama ya lama. Haleluya, sekalipun ada gelombang di depan kami, tapi kami tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar kami. Karena kami tahu kuasa yang besar lebih dari apapun ada di pihak kami, mengasihi setiap kehidupan kami, memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Roh kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Yesus Kristus. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru selamatku, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Sama-sama katakan, Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Katakan, penebus hidupku, Juru selamatku, penebus hidupku, Juru selamatku, Juru selamatku, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Masana haralabashina hayaralaba, hina masina masura lalamasande, hina ralamasana hayaralaba, hina ramasande haralamahuria dalalabasana hayaralaba, hina ralabasana ralabasena haralamase, hina ralamo. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kasih-Mu melimpah bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng hidup kami. Hanya kepadamu kami bersandar. Terima kasih Bapa. Inamasyanda hayaralabahura lalabasyana hayaralaba. Inamasanda haralabasanda hayaralabahur yaralaba. Inamasanda ralalabasitikiana maharalabasuriya. Inamasanda ralalabasende dededalabahur yaralabasyana yaralaba. Ulalalabasyana mayaralaba yaralaba. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Roh Kudus, kami datang menyerahkan ibadah kami pada hari ini kepadamu Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah pengurapan dari surga saat ini mengurapi, menjamah setiap anak-anak-Mu, memberi mereka damai, memberi mereka sukacita, memberi mereka keberanian untuk melangkah dengan iman, untuk bisa melihat bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur Bapa, di masa pandemi ini
Kami berjalan bersama denganmu. Bahkan kami akan melihat kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar, yang luar biasa, yang Engkau menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini Bapa untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya setiap kebenaran-Mu memberkati setiap kami yang mendengar Bapa. Di dalam nama Yesus kami menawan segala pikiran, kami taklukkan kepada Kristus. Kami mengikat semua kekuatan roh jahat yang ada di udara, kami ikat di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang beracara, hanya Roh Kudus yang berkuasa. Darah Yesus memagari kami, kuasa darah Yesus memberi kami damai sukacita. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saya yang telah diberkati katakan amin. Shalom Alaihim. Alaihim salam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, hari ini kita bertemu kembali. Kita percaya rancangan Tuhan indah, sempurna dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita ada di masa sulit dan kita ada di masa new normal, tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, engkau melihat semua janji Tuhan, maka engkau berjalan bukan dengan ketakutan. Engkau berjalan karena engkau percaya. Engkau berjalan karena kasih Tuhan melimpah di dalam hidupmu. Ketika engkau tahu itu, maka engkau akan melihat rancangan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Dia mau nyatakan bagi saudara di masa sulit ini. Amin. Dia punya rancangan yang indah. Dia mau engkau menikmati semua kebaikan Tuhan. Dimanapun saudara berada, buka hatimu hari ini biar firman Tuhan memberkati saudara. Jadi tema saya khotbah pada hari ini yaitu hidup yang berkuasa. Haleluya. Hidup yang berkuasa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Kita baca bersama-sama 2-3. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat kebenaran firman ini, sungguh luar biasa. Ini suatu janji Tuhan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada saudara di masa yang sulit, di masa pandemi ini. Tuhan mau saudara melihat tentang janji firman Tuhan yang membuat saudara jadi berani, menjadi kuat untuk melangkah dengan pasti bahwa janji Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Jadi saudara dan saya, kita telah diciptakan untuk berkuasa. Berkuasa untuk apa? Berkuasa untuk menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala yang bukan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi hari ini kita akan melihat ada 2 poin yang akan kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama saya memperlihatkan kepada saudara, poin yang pertama, apa sih yang Tuhan kerjakan? Dan apa sih yang Tuhan mau supaya kita melakukan seperti yang Dia lakukan? Amin. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Itu sebabnya ketika Yesus datang, Dia ke Sungai Yordan. Saudara masih ingat? Ketika Yesus datang ke Sungai Yordan, di Sungai Yordan ada seorang Nabi bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata, luruskan jalan bagi Tuhan. Amin. Dan Yesus datang, Yesus bilang, baptis aku. Tetapi Yohanes berkata, aku tidak layak membaptis. Tetapi biarlah kita melakukan seluruh kehendak Bapa. Dan sesudah itu Yohanes membaptis Yesus. Dan ketika Yesus dibaptis, langit terbuka. Ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah
aku berkenan. Dan mulai saat itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara lihat, Yesus untuk melakukan pekerjaan yang Bapa percayakan kepada dia dipenuhi Roh Kudus. Yesus berjalan sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki. Amin. Saudara masih ingat ketika Yesus diurapi Roh Kudus membawa dia ke padang gurun dan Yesus puasa selama 40 hari dan sesudah itu Yesus dicobai oleh si jahat. Amin. Dan Yesus semuanya berkata ada tertulis sampai 3 kali. Iblis berkata, jikalau engkau anak Bapa, jadikan batu ini jadi roti. Yesus berkata ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Sampai 3 kali. Iblis pergi. Dan Yesus mulai berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Amin. Itu sebabnya dia fokus kepada panggilannya. Yang pertama dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu sebabnya mari kita lihat pekerjaan Yesus. Ketika pagi-pagi benar Yesus ada di bait Bapa dan orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang yang kedapatan berbuat zina. Mungkin saudara udah sering mendengarnya. Itu ada di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, enggak usah dibuka. Saya kasih gambarannya saja. Ketika orang-orang membawa kepada Yesus seorang yang kedapatan berbuat zina dengan tujuan untuk mencoba Yesus. Amin. Dan mereka melemparkan perempuan itu di depan Yesus dan mereka berkata, Guru, menurut hukum Musa, kalau orang yang kedapatan berbuat zina harus dirajam sampai mati. Apa menurut pendapatmu? Sampai 2 kali mereka terus bertanya kepada Yesus dan Yesus bangkit berdiri. Yesus berkata apa? Kita lihat, supaya saudara jangan bingung, kita lihat sebentar di dalam Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Batu sudah ada di tangan orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus berkata barang siapa yang tidak berdosa hendaklah ia yang pertama melempari. Mereka batu di tangan tetapi enggak punya kekuatan, enggak punya daya untuk melempari perempuan itu. Karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Itu sebabnya dari yang tertua sampai yang kecil satu demi satu meninggalkan perempuan itu. Amin. Dan Yesus berkata, aku tidak menghakimimu. Kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa. Inilah pekerjaan yang Yesus lakukan. Haleluya, itu yang pertama. Tentang orang berdosa. Yesus ada, satu ketika Yesus ada di sumur Yakub. Dan di situ ada seorang perempuan Samaria. Dia punya 5 suami, tetapi yang ada padanya bukan suaminya. Dia tidak berani mengambil air pagi-pagi karena dia takut kepada orang-orang. Dia datang mengambil air pada jam 12 siang. Ketika dia datang jam 12 siang, Yesus sudah ada di sumur. Amin. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima air hidup. Tadinya dia seorang yang penakut, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kasih karunia Tuhan Yesus. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran yang hidup. Tiba-tiba kehidupannya jadi berubah. Dia pergi meninggalkan Yesus dan dia sampai ke pasar dan dia berkata, ada orang yang tahu masalahku, mungkinkah dia itu Kristus? Saudara lihat, Yesus datang, dia berjumpa. Ketika berjumpa dengan Yesus, perempuan ini dipulihkan, dibebaskan dari dosa dan dia sekarang menjadi orang yang berani memberitakan kabar baik. Amin. Itu yang pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan dia mulai berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dia menyembuhkan. Di mana saja ada Yesus, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan. Itu sebabnya ketika Yesus ada di Yerusalem, dia datang ke Yerusalem, ada hari raya orang Yahudi. Dia datang ke kolam Bethesda, di kolam Bethesda ada 5 serambi. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun menderita lumpuh. Ini saya kasih gambaran aja saudara.
bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Jadi di kolam Bethesda orang ini lumpuh 38 tahun. Dia nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Ketika malaikat turun dan menggoncangkan air kolam itu. Karena barang siapa yang pertama masuk ke kolam itu, apapun penyakitnya, orang itu pasti sembuh. Tetapi Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, Yesus datang. Yesus mengulurkan tangan kepadanya dan berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Tetapi orang lumpuh ini berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku ketika air kolam itu goncang oleh malaikat. Yesus bilang, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Seketika itu juga orang lumpuh 38 itu dia menerima kesembuhan. Amin. Inilah pekerjaan, salah satu pekerjaan Yesus. Yesus bukan saja menyelamatkan orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, tetapi Yesus juga membangkitkan orang mati. Bagaimana saudara lihat kisah tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari, ketika Yesus datang, Yesus bilang, gulingkan batu itu. Marta dan Maria berkata, sudah berbau busuk. Yesus berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Bapa. Dan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Seketika itu juga Lazarus keluar. Amin. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan ketika dia melayani selama 3,5 tahun. Amin. Dan sesudah itu banyak lagi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan dia harus menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan semua murid-muridnya berjalan bersama dia. Mereka mengalami kasih karunia, mereka mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa, yang belum pernah mereka lihat dan belum pernah mereka alami. Amin. Yesus selesaikan semuanya di atas kayu salib. Tujuannya apa? Dia mati di atas kayu salib, dia naik ke surga, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya memperoleh Roh Kudus. Amin. Iya. Saudara dan saya, kita bersyukur. Kita minggu kemarin sudah merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus telah dicurahkan 2020 tahun yang lalu, dan Roh Kudus sekarang tinggal di dalam saudara. Dia hidup, dia mau berkuasa, dia mau ambil alih, dia mau nyatakan kuasanya dalam hidup saudara dan saya. Dia nggak mau engkau jadi orang biasa, dia mau engkau menjadi orang luar biasa, karena dia hidup di dalammu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Itu sebabnya dia bilang, lebih berguna aku kembali ke rumah Bapa, supaya Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya melakukan semua pekerjaan yang sudah Yesus lakukan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita ada di masa sulit, kita ada di masa pandemi. Kita mungkin juga sekarang ada di masa new normal. Artinya banyak peraturan, tetapi Tuhan mau ikuti peraturan, berjalan sesuai dengan aturan. Tetapi satu hal yang Tuhan mau sampaikan, bahwa di dalam saudara ada kuasa kerajaan sorga yang luar biasa, yang akan menolong, memampukan saudara untuk melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan saudara. Inilah yang berbeda dari orang lain. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang dinamakan hidup yang berkuasa. Kenapa saya jadi semangat? Karena Roh itu hidup di dalam kita. Dia berkobar-kobar. Amin. Itu sebabnya dia mau kau benar-benar menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada dia. Jangan setengah-setengah, biar dia ambil alih. Dia penuhi saudara. Dia yang menuntun saudara. Saudara berjalan sesuai dengan kehendaknya dia. Maka saudara akan melihat kuasa itu akan nyata luar biasa dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Ya, saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berjalan 3,5 tahun melayani bersama dengan Yesus. Mereka melihat banyak mujizat yang terjadi. Bahkan Petrus, dia mengalami kasih karunia bersama dengan Tuhan Yesus. Dia berjalan di atas air sama seperti Yesus. Amin. Tetapi waktu Yesus mau naik ke surga, dia menyangkal Tuhan Yesus. Haleluya.
Tetapi ketika Yesus naik ke surga di hari Pentakosta, Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus. Saudara lihat kisah tentang Petrus. Tadinya seorang yang kecewa, dia seorang yang keras hati, dia orang yang imannya berkobar-kobar, dia merasa orang yang berdosa karena dia sudah menyangkal Yesus. Tetapi ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus dia penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Hanya kurang lebih 4 menit. Mungkin 3-4 menit. Petrus berkhotbah. Amin. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul 3. Ketika mereka dipenuhi, mereka sedang berdoa. Tiba-tiba tempat-tempat bergoncang. Amin. Dan mereka merasakan tiupan angin yang begitu keras. Haleluya. Dan tiba-tiba mereka melihat ada apa? Lidah-lidah seperti nyala-nyalanya api berterbangan hinggap di atas mereka. Dan mereka dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka menerima karunia-karunia huralaba sanna hayaralaba inna masanna mahuralaba sekianama ulalaba sanna hayaralaba sekiaralaba. Mereka dipenuhi, mereka terima bahasa-bahasa yang baru. Amin. Ketika mereka sedang berbahasa-bahasa yang baru, orang-orang yang ada di sekitar mereka sampai terheran-heran melihat apa yang sedang mereka ucapkan, apa yang sedang mereka memuliakan pakai bahasa mereka. Amin. Tetapi ada juga orang-orang yang ada di sekitar itu. Mereka mengira bahwa Simon Petrus dan teman-teman mereka mabuk oleh anggur. Amin. Tetapi saudara lihat, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus dia berdiri dan dia berkata, hari masih pukul 9 pagi. Amin. Dan Petrus mulai berkata-kata, dia mulai bercerita tentang Yesus, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Amin. Dia berkhotbah mungkin 3-4 menit dan semua orang yang ada di situ menjadi percaya kepadanya dan mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Petrus bilang, berilah dirimu dibaptis supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menerima karunia-karunia Roh. Amin. Dan mulai hari itu 3.000 orang mereka dibaptis, mereka diselamatkan. Hanya karena apa? Hanya karena Petrus dia khotbah. Amin. Saudara lihat dia khotbah sederhana. Tetapi apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dia bekerja. Roh Kudus menjamah setiap orang yang ada di situ. Sehingga mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Simon Petrus. Haleluya. Dan hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya yang percaya kepada Dia, saudara dan saya, kita bukan saja percaya, tetapi saudara dan saya, kita ini adalah murid Kristus. Amin. Saudara dan saya, kita ini adalah murid. Kita melakukan seperti yang guru lakukan. Amin. Jadi kalau hari ini banyak orang percaya, imannya mulai goncang. Lihat situasi, kondisi sekarang. Waktu orang sakit, Yesus berjalan, berkeliling. Yesus menjamah orang sakit sembuh. Tetapi hari-hari ini banyak orang percaya, mau tumpang tangan atas orang sakit aja sudah takut. Takut. Kenapa takut? Karena nggak percaya. Kalau saudara percaya, saudara nggak mungkin takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalammu. Dia akan memberi keberanian kepada saudara. Amin. Haleluya. Dan itu saya alami 1 bulan yang lalu. Ini sesuatu luar biasa yang saya alami. Kakak saya sakit. Amin. Dia sakit gula, dia udah lama sakit. Sembuh. Sakit lagi kambuh. Udah lama. 1 bulan yang lalu tiba-tiba saya ditelepon sama adik saya, sama keluarga, mereka katakan bahwa kakak saya namanya Bung Temi. Dia sakit. Akhirnya saya cuma bisa doa melalui handphone. Satu ketika berapa hari kemudian dia masuk rumah sakit, dia masuk di UGD. Amin. Saya ditelepon lagi karena di keluarga mereka mengandalkan saya. Karena mereka mau saya yang doain. Waktu saya disuruh datang ke UGD, saya datang dengan berani Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ada Roh Kudus di dalam. Waktu saya datang, saya masuk di depan UGD, banyak
dokter semua pakai baju APD. Waktu saya mau maju, mau masuk ke dalam ruangan, saya mau lihat. Saya nggak mau melihat mereka, saya masuk aja. Sempat ditahan, saya bilang saya mau doain kakak saya. Akhirnya saya masuk sama teman saya. Waktu masuk, kakak saya sedang terbaring di tempat tidur. Saya kasih darah Yesus. Saya taruh darah Yesus di mulutnya, dia minum. Saya balur kepalanya dengan minyak. Amin. Saya tumpahkan tangan di kepalanya, dalam nama Yesus engkau pasti sembuh, engkau pulih, engkau selamat, engkau tidak akan celaka mara bahaya. Sesudah itu saya keluar dari ruang UGD. Saya keluar dengan gagah berani. Wah, puji Tuhan, saya cerita sama teman-teman saya, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa melayani kakak saya. Tetapi 1 jam kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Adik ipar saya telepon saya. Dia telepon, waktu saya doain kakak saya sedang tumpahan tangan kasih minyak, teman saya foto. Dan kirim ke adik saya dan adik ipar saya, telepon saya, dia bilang, Bung, kenapa enggak pakai sarung tangan? Waktu tumpahan tangan kenapa enggak pakai sarung tangan? Nanti bisa tertular. Amin. Waktu saya mendengar itu, saudara lihat, waktu saya habis doa, saya keluar dengan sukacita. Tetapi ketika saya mendengar kabar itu, iman saya mulai goyah. Saudara ingat kisah tentang Simon Petrus. Ketika dia berjalan di atas air sama seperti Yesus. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia tenggelam. Waktu saya mendengar telepon dari adik ipar saya, iman saya langsung, waduh. Saya mulai ada rasa takut, ada rasa worry. Saya pulang ke rumah. 1 hari saya nggak bisa tidur, gelisah. Susah tidur, saya udah perkatakan semua firman Tuhan. Mazmur 91 saya baca berulang-ulang kali. Di kamar saya ada Mazmur 23 saya baca terus ulangi. Tetapi nggak bisa tidur, masih gelisah, masih rasa takut. Aduh gimana kalau saya nanti kena, gimana kalau anak-anak saya kena, siapa yang mengurus? Saudara lihat, nggak bisa tidur. Akhirnya siang hari berita datang dari keluarga, kakak saya meninggal. Waktu saya dengar kakak saya meninggal, saya bilang, Tuhan, saya pasrah. Apa yang mau Tuhan lakukan? Istri saya kasih kuat, papi harus kuat. Papi kalau doa, kalau khotbah tentang kuasa semangat, oke. Akhirnya saya duduk diam. Saya diam. Ketika saya diam, tiba-tiba ada suara dari dalam saya. Bilangnya begini, Roh Tuhan ada padamu, sebab ia telah mengurapimu. Lukas 4 ayat 18. Ketika saya ingat akan firman itu, seketika semua ketakutan, kegelisahan itu hilang daripada saya. Ada muncul suatu keberanian yang luar biasa. Dan yang luar biasa, keluarga mau saya yang harus layani kakak saya dari rumah duka sampai dengan pemakaman. Amin. Waktu saya melayani kakak saya di rumah duka sampai pemakaman, itu ada sukacita yang besar. Amin. Karena saya mau lihat Tuhan itu dahsyat, firman itu luar biasa. Jadi kalau hari ini kita ada di new normal, jangan takut saudara. Firman Tuhan, kekuatan, janji Tuhan yang akan menolong saudara, yang memampukan saudara. Saudara melangkah dengan iman, dengan percaya, saudara akan melihat semua ketakutan itu akan pergi. Amin. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan mau dikalahkan oleh si jahat. Amin. Dia sudah naik ke surga. Sekarang Bapa duduk di sebelah kanan. Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Sekarang Roh Kudus ada di dalammu. Dialah yang akan menolongmu. Dialah akan memampukanmu. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Ya, ini poin yang kedua. Saudara dan saya bisa melakukan seperti yang lakukan karena ada Roh Kudus di dalam saudara. Dia akan menolong, membimbing saudara, memampukan saudara. Mulai dari situ, kami punya GLC. Setiap GLC kami berdoa seperti biasa saudara. Di GLC kami berdoa, tumpahan tangan bagi minyak seperti ibadah biasa. Sampai hari ini saya lakukan. Ketika saya mendengar suara dari dalam, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapimu, jangan takut. Amin. Tuhan yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Itu sebabnya kita akan masuk ke new normal. Aturan bagus kita ikutin. Tetapi satu hal saya bilang, Yesus segala-galanya dalam hidup saudara.
Amin. Hanya Yesus yang bisa menolong, memampukan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara lihat, ketika Petrus masuk di bait Allah, ada seorang minta-minta. Dia berharap dia bisa dapat uang daripada Petrus dan Yohanes. Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya? Apa yang dia punya? Roh Kudus. Dia baru dipenuhi Roh Kudus. Apa yang aku punya, aku berikan kepadamu di dalam nama Yesus orang Nazaret. Bangkit. Seketika itu, orang itu bangkit. Amin. Orang itu bangkit. Itu sebabnya Tuhan mau saudara. Bukan saja bangkit, bahkan Petrus dia membangkitkan siapa? Tabita, Dorcas yang sudah mati. Makanya saya ketika Tuhan panggil untuk melayani dalam pelayanan ini, saya paling senang kalau kebetulan ada orang di rumah duka. Saya paling senang kalau doain orang di rumah duka dalam nama Yesus bangkit. Iya. Saya paling senang kalau ke rumah duka ada yang mati, saya dalam nama Yesus bangkit. Waktu bilang kata itu, nggak ada worry, ada sukacita di dalam. Amin. Masalah bangkit gampang. Yang penting lu percaya enggak sama firman. Ketika lu percaya sama firman, firman itu akan nyata luar biasa dalam hidup saudara. Haleluya. Kita akan masuk di masa yang belum pernah kita alami. Tetapi kita mau masuk bersama dengan Yesus. Kita mau masuk dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin saudara, menuntun saudara, membuka jalan bagi saudara. Dia beri engkau pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Semua yang hilang dia gantikan lipat kali ganda. Dia beri kekuatan kepada saudara. Untuk saudara bisa bertahan di masa ini. Amin. Haleluya. Jangan takut Bapak Ibu. Percaya. Tuhan yang mengendalikan hidupmu, Dia yang memimpinmu, Dia yang ambil alih seluruh kehidupanmu. Ini saatnya firman-Nya dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Yesus berkata apa tadi? Kita lihat ayat yang kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 12. Saudara lihat, kita baca sekali lagi, ini luar biasa. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan kita percaya ini akan terjadi revival. Akan terjadi pertobatan yang luar biasa terjadi atas bangsa Indonesia ini. Amin. Tuhan akan utus saudara. Tuhan akan pakai saudara. Dan kita percaya ketika gereja-gereja, pintu gereja terbuka, gereja-gereja akan penuhi dengan jiwa-jiwa yang terhilang, penuhi dengan jiwa-jiwa, Tuhan akan kirim. Itu sebabnya saudara dan saya, kita dipersiapkan untuk melayani orang-orang yang akan datang. Engkau memberi mereka kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Haleluya. Amin. Jangan takut ketika ada orang datang, layani mereka. Doa bagi mereka. Amin. Saya mau bilang tumpah tangan juga bagi mereka. Saudara enggak akan kena tertular. Haleluya. Di tanganmu ada kuasa. Apa yang kau doa, apa yang kau katakan, pasti jadi. Haleluya. Dia hidup di dalammu, dia berkuasa di dalammu. Amin. Saudara lihat murid-murid Yesus ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, enggak ada yang bilang, enggak ada namanya takut. Bahkan ketika mereka mati lebih mengerikan daripada Yesus. Karena mereka tahu hidup mereka bukan mereka lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada anak-anak muda, engkau yang sedang menonton ini, Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Tuhan akan memampukan menolongmu. Engkaulah generasi anak-anak muda yang hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah kebaikannya Tuhan, inilah kasihnya Tuhan. Dia taruh rohnya dalam kita untuk menolong, mengeluarkan kita, untuk melihat setiap masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Dia membawa saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Dia akan menuntun saudara. Haleluya. Amin. Saya sungguh bergembira ketika saya mengalami bagaimana Tuhan bilang, roh Tuhan ada padaku. Jangan takut anakku, aku ada di dalammu. Aku sudah mengurapimu. Amin. Aku mengurapimu, maju dengan iman, melangkah dengan iman. Jangan melihat masalahmu, lihat pandang kepada Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya
kita benar-benar mengalami kasih-Nya Tuhan, mengalami anugerah-Nya Tuhan. Ketika engkau mengalami bersama dengan Tuhan, ada satu perubahan hidup yang besar yang luar biasa. Dan saya bersyukur, saya bersama istri, kita setelah saya mengalami itu, kami berdua berjalan dengan sungguh-sungguh, dengan berani. Bahkan istri saya lebih imannya lebih nekat lagi. Dia nggak ada rasa takut sama sekali. Amin. Dia ketemu siapa aja, dia jumpa sama mereka, dia peluk mereka, dia cium pipi kanan, pipi kiri, sampai saya melihat luar biasa penyertaan Tuhan indah sempurna. Tidak ada satu virus pun yang akan bisa menjamah kita ketika kita ada di dalam pengurapan Tuhan, kita ada di dalam kuasanya Tuhan, kita ada dalam kebenaran Tuhan. Tidak ada satu pun yang bisa menjamah kita, karena Dia hidup dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saya mau sampaikan bagi setiap saudara, masih ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan. Amin. Tuhan mau bawa kita lebih lagi. Tuhan mau memperlihatkan begitu banyak. Dia mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia hidup di dalammu. Dia mau kau berjalan bersama dengan Dia. Jangan takut saudaraku. Dia menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Dia menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia mau engkau bangkit, dia mau engkau percaya, dia engkau mengalami hidup baru, hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi karena apa? Karena firman yang kita dengar selama ini bukan segera teori pengetahuan, tapi firman yang hidup. Haleluya. Saya mau ngomong ini, saya mau menangis. Kenapa? Saya lihat banyak sekali orang-orang yang percaya, iman mereka semua goyah, takut. Tetapi hari ini mari kita bangkit, kita bangun, kita bangkit bersama-sama. Kita bergandengan tangan, kita berdoa, kita panggil nama Yesus. Dia yang merubah hidup kita, memampukan kita. Dia mati supaya rohnya tinggal di dalam kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, mari engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Dia yang ambil alih, Dia berkuasa atas hidupmu. Haleluya. Haleluya. Harabasana ya ralaba. Inamasana haralaba surye harabasina haralaba. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, biarlah pengurapanmu terus menyala-nyala. Engkau urapi setiap anak-anakmu di rumah dan dimanapun mereka berada. Siapapun yang melihat program ini, biarlah pengurapan Roh Kudus berkobar-kobar, menyala-nyala, membakar hati mereka, membakar roh mereka, beri mereka keberanian, kemampuan untuk melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup mereka Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih seluruh kehidupan mereka, Engkau tuntun mereka, Engkau bimbing mereka, Engkau bawa masuk dalam rencana-Mu yang besar di akhir zaman. Aku minta Bapa, biarlah pengurapan-Mu saat ini mengalir. Inama sana haralabasiki haralaba. Engkau yang takut hari ini Tuhan, beri Engkau keberanian. Amin. Engkau yang lemah hari ini Tuhan, beri Engkau kekuatan. Engkau yang sakit hari ini Tuhan, sembuhkan Engkau di dalam nama Yesus. Dia memberikan Engkau sukacita yang besar bagimu. Dia mau Engkau mengalami kasih-Nya Tuhan. Dia mau Engkau menikmati seluruh kebaikan Tuhan. Bahkan Dia memperlihatkan kepadamu rancangan yang besar, yang indah, yang luar biasa. Dia mau nyatakan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Kami boleh ada selama 3 bulan di rumah. Kami bersyukur selama 3 bulan kami ada di rumah. Kami percaya Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya iman kami dibangkitkan. Kami percaya roh kami menyala-nyala. Ketika pintu gereja terbuka, maka kami akan melayani dengan kekuatan-Mu. Kami melayani dengan kebenaran-Mu. Kami melayani bukan dengan kekuatan kami, tapi kami mau melayani dengan kasih-Mu. Kami mau merendahkan hidup di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati gereja-gereja, Engkau satukan gereja-gereja, Engkau urapi mereka Tuhan. Engkau benar-benar nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang disanjungkan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau urapi setiap kami Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau meteraikan acara ini Bapa. Biar siapapun yang mendengar minggu depan Tuhan, mereka dipulihkan, diubahkan. Mereka mempunyai keberanian. Terima kasih Bapa untuk setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang telah diurapi katakan amin. Baik saudara, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita benar-benar diberkati hari ini.
Dan saat ini sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama katakan kasih setianya. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Penetapan perjamuan malam. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi tujuan kita menerima tubuh dan darah Yesus yang pertama, untuk mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin, di atas kayu salib Dia sudah menanggung segala kutuk dosa, penyakit dan penderitaan kita. Dan Dia telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Inilah kasih karunia yang Bapa berikan kepada kita. Amin. Dia mau saudara dan saya makan tubuh dan minum darahnya. Oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita telah menjadi satu dengan Tuhan. Amin, kita menjadi satu. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Yesus tinggal di dalam kita, Dia hidup di dalam kita. Kalau saudara percaya akan kebenaran firman ini, maka saudara berjalan tidak akan takut lagi. Saudara berjalan karena saudara berjalan bukan sendiri. Saudara berjalan bersama dengan Dia. Dia ada selalu bersama denganmu. Di mana saja saudara berada, Dia ada di dalammu. Dia selalu mengingatkan saudara tentang firman-Nya yang baik.
Tinggal saudara mau meresponi kebenaran firman ini. Kalau saudara mau merespon kebenaran firman ini, maka firman ini hidup, firman ini pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Walaupun banyak rintangan, banyak aturan, banyak peraturan, tetapi kalau saudara hidup di dalam firman, dan firman itu hidup di dalammu, maka ketika engkau berjalan bersama dengan firman yang hidup. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, engkau yang di rumah dan dimanapun saudara ada, angkat roti di tangan kananmu dan ikut doa saya, katakan, Bapa, kami bersyukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar hari ini kami bersama dengan keluarga dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami percaya oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, disucikan, dimuliakan, disempurnakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua penyakit kami telah disembuhkan. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, tubuh kami diberkati. Kami diurapi Roh Kudus. Roh Kudus hidup dan berkuasa di dalam kami, memberi kami keberanian, kemampuan untuk berjalan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kami bersyukur ada di masa sulit ini. Kami akan melihat Roh Kudus bekerja sempurna, menggenapi semua janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkat anggur di tangan kananmu, katakan, Bapa, kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang telah tertumpah dari atas kayu salib. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Segala dosa kami sudah diampuni. Kami telah menerima pendamaian, jaminan, keselamatan, perlindungan dan berkat. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa darah Tuhan Yesus hidup dan berkuasa di dalam kami. Kuasa darah Yesus memagari, melindungi, memproteksi keluarga besar kami. Kami semua ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saudara yang punya minyak boleh angkat di tangan kananmu, katakan, Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang mengasihi kami. Berkati minyak zaitun ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menggenapi firman-Mu, Ibrani 1 ayat 9. Minyak ini untuk memuliakan Bapa, untuk memuliakan kami. Kami diurapi Roh Kudus melebihi teman-teman sekutu kami. Kami diurapi Roh Kudus untuk menerima semua janji Tuhan. Kami diurapi Roh Kudus untuk menikmati semua kebaikan Tuhan. Kuasa Roh Kudus berkati, memberkati kami di dalam nama Yesus. Shalom, salam semuanya. Angkat tangannya di rumah Bapak Ibu, ayo. Shalom, tos dulu. Saya sangat diberkati, katakan. Puji Tuhan. Kami percaya siapapun saudara yang telah mengikuti fellowship bersama GCC online, kita semua sangat diberkati, amin. Itu sebabnya kami merindukan dan mengharapkan bagi saudara yang rindu menjadi berkat buat pelayanan ini, di layar saudara kami siapkan nomor-nomor rekening yang saudara boleh transfer persembahan ibadah online, yaitu Bank BCA 8700
133177. Dan juga saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan di nomor rekening 8700 105777. Dan juga di layar saudara ada barcode, saudara bisa scan dan saudara bisa transfer. Kita percaya firman Tuhan yang janji setiap berkat yang saudara berikan untuk perluasan kerajaan sorga, Tuhan janji akan diberkati berlipat kali ganda. Amin. Biarlah rumah tanggamu diberkati, bisnis pekerjaanmu diberkati berlimpah-limpah, selalu berhasil. Dan bagi saudara, Bapak Ibu yang rindu didoakan, kami siapkan nomor-nomor telepon Pastor GCC. Dengan sukacita dan rela kami mau dihubungi oleh saudara. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk pelayanan GCC, berdoa untuk bangsa dan negara. Dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Dan kita punya program setiap pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan berdoa bersama Grace Prayer. Kita berdoa buat keluarga. Kita berdoa untuk pelayanan, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Dan banyak hal yang bisa kita doakan. Yang kita percaya Bapa pasti menggenapinya. Dan kami juga mengundang saudara yang belum berlangganan, yaitu channel YouTube ini. Saudara boleh kami persilahkan tekan tombol subscribe, supaya saudara selalu dapat notifikasi kapanpun kita mengadakan yaitu fellowship online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat, mari saya ajak saudara untuk berdoa bersama. Di tempat saudara, mari siapkan hatimu, kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk fellowship yang luar biasa pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, kami bersyukur. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu mempelai kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Bapa, terima kasih, kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi nama-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kita semua. Dan aku berdoa biarlah pengurapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saudara. Tuhan terus bawa saudara memimpin, menuntun untuk menggenapi semua janjinya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu boleh angkat kedua tanganmu, pulanglah jadilah saksi dimanapun Bapak Ibu berada. Dan terimalah berkat anugerah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, dan telah mengurapi, memenuhi, berkuasa memerintah di dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Kita bersama keluarga besar akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal di surga sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. In you is greater than anything in this world. Oh Jesus, you are almighty. He who is in you is greater than anything in this world. Oh Jesus, you are my Savior. I adore you.
in you is greater